Microsoft Word adalah salah satu software word processor paling banyak digunakan. Ya, bisa membantu kita dalam menyusun surat menyurat, ya, membuat laporan, proposal, ya, bahkan formulir. Ya, yang nggak bisa ya cuman buat ini ya, buat ngedit video tuh nggak bisa, ngedit gambar juga nggak bisa. Ya, karena memang fungsinya hanya untuk mengolah kata. Ya, nah saya sendiri Word ini hampir setiap hari saya pakai. Buat apa? Buat menyusun laporan project, ya, untuk menyusun roadmap, kemudian untuk membuat eh, proposal, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang saya lakukan dengan menggunakan Word ini. Kemudian Word saat ini juga sudah mendukung tampilan dokumen yang profesional, ya, dengan fitur-fiturnya mulai dari styles, ya, themes, kemudian ada juga template yang bisa sebenarnya teman-teman bisa gunakan itu, ya, jika teman-teman ingin tampilannya lebih oke, lebih eye catching, lebih profesional, ya. Dan kalau teman-teman menggunakan Word versi terkini, ya, itu juga sudah mendukung fitur kolaborasi. Ya, artinya dalam satu file, satu pekerjaan itu bisa digarap rame-rame. Ya, teman-teman bisa mengerjakan satu dokumen secara bersamaan dengan anggota tim yang lain. Ya, dan penyimpanannya juga bisa disimpan di OneDrive. Ya, setahu saya OneDrive itu disediakan secara gratis, eh, berapa giga ya? 5 giga kalau nggak salah. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang versi 365 atau versi yang terbaru, ya, itu disediakan storage OneDrive itu sampai 1 tera, ya. Nah Mas ini, mau tanya dong, yep, silakan. yang bersama-sama itu maksudnya ini ya, sharing ya? Iya betul, sharing. Pakai ini ya, kalau saya biasanya tuh pakai OneDrive itu atau apa Cloud Teams, ya? ya. Iya, Teams. Mm-mm. Oke. Ya. Jadi kita bisa tahu juga nanti kalau misalkan dikerjakan bersama-sama, wah ini yang ngerubah siapa, itu bisa di-track. Ya, bisa kelihatan dari historikalnya, ya, dari histori dokumennya. Oh ternyata nih yang ngerubah, yang hapus nih kemarin si dia nih, gitu. Ya, Oh jadi gitu. semuanya ke tracking tuh. Kalau kita mengerjakan dokumennya secara bersamaan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman mungkin yang lainnya sebelum kita lanjut? Oke, belum ada ya. Nah, ini beberapa fitur Word yang nanti akan kita gunakan. Sebenarnya ada banyak fitur Word yang pengen saya jelasin. Cuman karena kita waktunya hanya 2 jam, ya. Jadi kita batasi hanya pada beberapa fitur-fitur penting yang nanti akan kita gunakan pada saat praktik membuat formulir. Ya. Nah, di sini eh, ada dua hal. Pertama, untuk pengaturan dasar. Ya, ini berlaku sebenarnya untuk di dokumen lainnya, nggak cuman dalam membuat formulir, ya, tapi untuk membuat dokumen lainnya, laporan, proposal, ya, itu juga perlu dilakukan pengaturan dasar halaman, mulai dari mengatur marginnya, ya, kemudian orientasi halamannya, lalu header and footer, ya, dan juga number page. Kemudian nanti ada 3 elemen penting dalam membuat formulir. Di sini ada borders and shading, table, dan juga content control. Ya, nah nanti akan saya kasih lihat bentuknya tuh kayak gimana mereka-mereka ini. Oke, nah kita pertama lakukan dulu pengaturan dasar. Jadi kalau teman-teman sudah buka dokumennya, ya, nah kurang lebih kayak gini ya. Sama nggak isinya? Sama Mas. Sama ya. Ya. Nah, dokumen ini, ya, ini saya bikin asal aja, ya. Jadi enggak digarap secara serius. Ya. Jadi ini yang nanti akan kita rapihkan sehingga ketika kita share ke orang lain, anggaplah kita HR gitu ya, human capital, kita pengen ngasih formulir ini ke pelamar gitu, yang apply ke perusahaan kita, ya. Nah, kita suruh isi nih, ya. Nah, ketika mereka isi, ya, di sini ada posisi yang dilamar. Misalkan apa posisinya, ya. Nah, ini berarti kan harus dihapus dulu nih, ya. Ya.
Nah, misalkan jadi apa? Jadi IT consultant misalkan, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini garis jadi hilang, ya. Jadinya nggak konsisten kan dokumennya, seperti itu. Nah, atau ada juga yang nulisnya begini, ya, nama pelamar misalkan Afdal gitu. Nah, ini garisnya nggak dihapus gitu ya. Ada juga yang membuat garisnya itu manual, ya. Contohnya gini, pakai apa? Pakai shape. Nah, pakai gini nih. Nah, gini, ya. Nah, ini ketika ditulis, ya, ketika di enter, ya, bisa aja dia garis itu pindah-pindah atau bahkan sama sekali nggak pindah tuh, ya. Jadi ini kurang pas kalau kita terapkan di dalam formulir yang kita buat di Word, ya. Nah, jadi nanti pada saat kita praktik, ya, saya akan tunjukkan ke teman-teman cara yang paling efektif dan navigasinya mudah, ya. Pindah-pindahnya juga mudah nanti ya. Kalau begini kan, misalkan kita mau cari bagian terakhir, ya, kita harus scroll dulu nih kayak gini. Ya, ini text time banget nih, itu ya. Nah, terus kalau kita mau balik ke atas lagi ya kita harus scroll lagi gitu. Ya, padahal ada cara gampang untuk bisa pindah ke paling atas, ya, atau pindah ke bagian tertentu yang ada di formulir ini. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke. Yang pertama, yang mesti kita atur di sini tadi apa? Eh, Pengaturan dasar halaman, ya. Jadi jika teman-teman memiliki semacam persyaratan atau ketentuan khusus di organisasi, misalkan setiap dokumen itu marginnya sekian, nah itu diatur di sini, ya. Nah, anggaplah misalkan kita pakai yang ini ya, yang narrow gitu. Nah, ini nanti akan eh, apa? Akan lebih lebar space untuk kontennya, ya. Kenapa? Karena marginnya itu tipis dia, ya. Kalau mau yang lebih tebal bisa pakai yang wide. Nah, kayak gini ya. Nah, ini khusus buat margins, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian orientation. Biasanya sih kalau formulir umumnya itu bentuknya portrait ya. Jarang ada yang menggunakan landscape. Ya, tapi mungkin bisa aja di perusahaan teman-teman ya ada kebutuhan untuk menggunakan apa? Menggunakan formulir ya yang bentuknya landscape. Bisa aja ya. Nah, kemudian size-nya ya. Biasanya kalau di pemerintahan itu dia menggunakan format yang lebih panjang kertasnya ya. Kalau nggak salah legal ya, legal. Ini lebih panjang kertasnya. Ada juga yang A4. Tapi kalau misalkan kebutuhan formulirnya ini untuk diisi secara online, sebenarnya ukuran kertas itu nggak jadi problem ya. Kecuali memang nanti ada keperluan untuk apa istilahnya? eh Inventaris dalam bentuk fisik ya, secara fisik gitu. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan juga ukurannya, diatur gitu. Oke. Nah, kemudian eh di sini ada juga pengaturan header and footer. Ya, apa itu header and footer? Jadi, header and footer itu adalah bagian dari dokumen yang ada di bagian paling atas dan bagian paling bawah. Jadi ada di margin atas dan margin bawah, ya. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke bagian insert, kemudian ya tinggal diklik header, kemudian ya kalau saya jarang banget menggunakan header bawaan atau built-in yang ada di Office, ya karena saya biasanya butuh kustomisasi. Jadi teman-teman, saran saya jika ingin kustomisasi gunakan opsi yang edit header, ya. Nanti dia otomatis masuk ke dalam headernya. Atau cara paling cepat, tinggal klik dua kali aja nih di bagian margin atasnya. Ya, klik dua kali. Seperti itu. Ya, gimana? Cukup bisa dipahami ya untuk header. Nah, jadi di header ini saya minta teman-teman coba masukkan teks ya. Tulis aja formulir lamaran kerja. Ya, formulir
lamaran kerja ya. Nah, ini nanti akan kita atur alignmentnya rata kanan. Nah, kayak gini ya. Karena nanti di sebelah kiri itu untuk logo ya. Ada kesulitan? Bisa ya? Nah, Oke, Mas. Sudah. Itu sekarang ke kanan ya? Di right. ya betul rata kanan. Oke. Nah, untuk keluar gampang bisa klik close header and footer atau kita klik sembarang di luar headernya ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian Pak, gimana kalau misalkan logonya pingin kita munculkan di setiap halaman? Ya, sama kayak headernya nih. Karena fungsi header itu nanti agar setiap halaman itu muncul teks formulir lamaran kerja kan. Nah, kita pengen logonya juga muncul di setiap halaman misalkan. Berarti logonya mau nggak mau harus kita masukkan ke dalam header ya. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman diklik logonya gini ya. Kemudian kita cut ya. Nah, cutnya nih bisa lewat home cut atau control X gitu ya. Hmm. Nah, gini. Kemudian masuk lagi ke header, kemudian kita paste. Nah, gini. Nah, cuman cara ini sebenarnya masih kurang rapi. Kenapa? Karena ya kita masih belum bisa mastiin nih, ini logo sebenarnya eh sejajar nggak sih sama teks-teks yang di bawah gitu kan, sama margin kirinya nih, gitu. Masa kita masih harus manual begini gitu ya? Nah, ada cara yang paling efektifnya, ya, yaitu dengan menggunakan yang namanya tabel, ya. Gimana caranya? Pertama, teman-teman klik insert, Insert mm-mm. Kemudian klik tabel, table. mm-mm. Nah, di sini kita akan menggunakan dua kolom satu row, ya. Dua Jadi kolom untuk satu row ya. membuat tabel di Word tuh gampang sekarang ya. Tinggal di drag gini aja tuh. Sesuai ukurannya 2 kali 1 ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian teks yang ini kita pindahin aja nih ya. Kita cut lagi ya. Klik kanan, cut. Atau apa kalau apa Control X. shortcutnya cut? Ada yang tahu? Control Control F ya. Ya, Control X betul. Nah, ini kalau kita Control X, kita paste ya. Kita paste, Control V. Nah, ini logonya ngikut-ngikut nih. Ya. Nah, kenapa logo ini dari tadi dia ngikut-ngikut? Ya, itu tadi saya bilang ya. Jadi kurang efektifnya tuh di sini. Ya, karena setelan dari ininya, dari layout optionsnya ini, ya, itu masih behind the text. Ya. Hmm. Nah, ini sering banget saya ketemukan logo dibuat behind text atau in front of text, ya. Nah, ini bagusnya kalau logo ketika dia sudah ditaruh di dalam tabel, itu kita pilih opsi yang inline with text. Jadi kita klik logonya, nanti muncul kotak kecil di kanan atas ya, diklik, kemudian pilih yang inline with text. Nah, gitu. Nanti dia otomatis akan nempel ya di dalam kursor di mana kursor kita tadi berada. Kursor itu ini ya, ini yang garis kedip-kedip tuh, itu namanya kursornya ya. Ya. Nah, ini ya. Kenapa dia kok mepet ke kanan ya? Karena tadi dia ngikut dengan eh format dari tulisan formulir lamaran kerja. Jadi ini kita buat dia rata kiri biar posisinya itu kayak justify gitu ya. Nah, gini. Hmm. Nah, bisa ya? Oke. Yang lain bisa ya? Terus.
Jadi saya sarankan ketika teman-teman membuat atau sedang menyusun header and footer, paling efektif itu pakai tabel sebagai tata letaknya, ya sebagai layout. Ya, bisa aja teman-teman tambah dengan kolom lagi di tengah, misalkan ada nomor dokumennya gitu ya. Kan kalau teman-teman yang udah menerapkan ISO 9001, setiap dokumen itu harus ada kodenya, ya. Nah, itu bisa aja diletakkan di bagian tengah. Kita tambah kolom baru gitu ya. Di sini nih, tambah kolom baru ke tabel layout, kemudian insert left. Nah, kayak gitu. Misal, ya, sehingga format dari headernya itu jadi kelihatan lebih rapih, ya. Nah, Namanya ini katakan tadi Mas, kecepatan nih Mas. ke ini, ke table layout. Oke, lah, kita lihat ya. Hmm. Table layout. Oke. Nah, nanti di situ ada di grup rows and column, pilih yang insert column, ya. Nah, tergantung nih posisi kursornya Mas Martin di mana, di kanan apa di kiri gitu kan. Kalau di Di kanan kiri. berarti nanti kalau di Oh, kiri berarti nanti insert column right, ya. Jadi disesuaikan aja nih. Ya, ini buat naruh di row baru di oke. atas, Siap. ini row baru di bawah, ini kolom ke kiri, ini kolom ke kanan. Ya. Oke. Nah, Oke, sama Mas. Udah. misalkan di sini saya mau tulis kode formnya ya. Misalkan Hmm. eh kode formnya FRM, terus HCP Hmm. 005 misalnya. Ya. Nah, terus saya letakkan dia rata tengah. Nah, gini. F, M, B. Untuk teman-teman yang baru join, silakan di-download file latihannya. Kemudian silakan diikuti ya step-step yang saya jelaskan di webinar ini. Karena nanti file hasil ininya, hasil praktiknya eh, bisa teman-teman kumpulkan dan nanti bisa dapat sertifikatnya. Ya, oke. Nah, biasanya ada kebutuhan seperti ini, Pak. Ini kalau saya pengen dia posisinya di tengah, gimana ya cara ngaturnya ya? Kan ini posisinya kalau secara horizontal udah di tengah, tapi saya mau posisinya dia biar secara vertikal di tengah. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Di klik kanan. Jadi blok dulu, terus klik kanan ada menu Klik ini Mas. kanan, terus yang mana ya? Ya di blok dulu, di blok ya. Di blok Ada tuh dulu. biasa tuh. Oke, terus ada nggak di sini? Ih, nggak ada ya. Biasanya. Mana? Nggak ada ya? Adanya di sini nih. Di table layout, ya. Kemudian bisa pilih, ya. Nah, ini tergantung nih, Oh, iya. ya. Kalau misalkan kita blok semua seperti ini, kita seleksi, kemudian kita pilih yang ini, nanti semua jadi tengah-tengah posisinya, ya. Tapi kalau misalkan kita ingin logonya tetap di kiri, tapi secara vertikal di tengah, berarti pilih yang ini, yang align center left. Nah, gitu. Yang sebelah kanan ini pilih yang align center right. Nah, gitu. Nah, ini untuk mengatur alignment baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain terkait dengan bagian headernya ini ya, Aman Mas. Udah. aman ya. Nah, saya juga mau ngingetin ke teman-teman ya, seringkali saya temukan teman-teman itu kalau ngerubah gambar, ngerubah ukuran gambar, itu cara nariknya begini. Nah, ini salah ya. Kenapa? Kalau seperti ini nanti kelihatannya gepeng dia. Kayak gini nih atau begini ya. Jadi nggak proporsional sebagaimana logo aslinya ya. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang strict biasanya ngelarang ketika logonya ditampilkan seperti ini. Karena biasanya buat eh apa namanya? Buat
perusahaan-perusahaan besar ini kan image juga gitu ya. Jadi pastikan logonya itu ditampilkan dengan benar sesuai dengan brand guideline-nya mereka ya. Nah ini kalau misalkan udah terlanjur kayak gini, kita mau nebak-nebak kan susah. Nih gimana tadi ya? Posisi paling apa? Legit Apa istilahnya? aslinya ini Paling paling proporsionalnya profesional. gitu ya. Hmm, Nah ini kalau kita nggak tahu proporsionalnya kayak gimana, gampang ya. Teman-teman klik picture format ya. bisa. Nah di sini ada bagian reset picture ya. Nah kalau kita klik begini doang, ini kadang dia nggak berdampak apa-apa. Jadi diklik bagian panahnya ini, kemudian klik ini, reset picture and size. Ya, tuh. Dia nanti jadi normal lagi. Tinggal Coba kita sesuaikan ukurannya. Nah, gini. Cara nariknya diingat, ambil dari sisi corner, sudut. Nah, gini ya. Dari sudut nih. Jangan dari sisi vertikal atau sisi horizontalnya, tapi dari sudut benar. kiri, kanan, atas, bawah. Heeh. Nah, gini. Angel ya. Heeh. Nah, tinggal disesuaikan ukurannya. Nah, di sini ada yang bertanya, apakah formulir ini bisa digunakan untuk sekolah nggak? Bisa banget, ya, bisa. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya. Eh, Tinggal di custom kalau misalkan memang mau diambil dari formulir yang kita lagi buat ini ya. Tapi saran saya sih dibuat dari awal aja, ya, berdasarkan apa yang sudah teman-teman pelajari nanti dari webinar ini. Gitu. Oke, nah, eh sebenarnya di praktik ini saya nggak memerlukan bordernya ya. Jadi bordernya ini kita hapus ya. Kira-kira gimana nih cara ngapus border tabelnya biar dia nggak kelihatan? Ada yang tahu nggak? Nah, Mas Martin masih ingat nggak? Nah, caranya gampang ya. Teman-teman eh bisa klik nih apa namanya kotak yang ada di sudut kiri atas. Nah, kayak gini. Jadi arahin ke tabel kursornya, kemudian kita klik ini, terus ke home. Di home itu ada yang namanya apa nih? Borders and shading ya, atau borders doang ya. Nah di borders ini kita klik panah ke bawah, terus pilih no border. Nah hilang dia ya. Oke jadi gitu ya. Bisa? Oke Mas, bisa Mas. Oke. Nah kalau sudah, terakhir untuk bagian yang header and footer, kita atur footernya dulu nih. Di sini kita mau nambahin yang namanya nomor halaman atau number page. Caranya mudah ya. Kalau misalkan teman-teman nggak sengaja keluar, ya tinggal diklik dua kali aja ya di bagian margin bawah nih. Klik dua Hmm. kali, klik klik. Nah, kemudian arahkan ke tab insert. Kemudian di situ ada opsi page number ya. Atau di bagian ini tadi juga ada nih di header and footer ya. Di ini istilahnya apa ya? Contextual tab. Jadi tab yang hanya muncul ketika kita menyeleksi salah satu fitur atau elemen yang ada di dokumen. Ya, ini kalau saya keluar dari header and footer pasti hilang dia. Nah, hilang kan tabnya. Tapi ketika saya masuk lagi ke header and footer, dia muncul. Ini namanya contextual tab. Ya, istilah dari si Microsoft Office-nya. Ya. Nah, cara masukinnya kita ke page number. Bisa lewat insert di bagian ini, bisa juga lewat header and footer. Ya, jadi ada dua cara. Kemudian teman-teman pilih yang current position aja ya. Kemudian pilih nomor biasa atau kalau teman-teman mau yang
ada halaman 1 dari 10 misalkan. Nah, pilih yang ini nih, ya. Number X from Y. Nah, kayak gini ya. No, halaman X ya dari Y, ya. Page X from Y. Kalau teman-teman masih menggunakan bahasa Inggris, biasanya page X from Y. Nah, di sini dia sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi tinggal saya klik, kemudian tinggal diatur mau di posisinya di mana dia, mau rata kiri atau rata kanan, ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak shortcut buat rata kanan dengan menggunakan keyboard? Ada yang tahu? Kontrol. Nah, Lupa. rahasia saya bisa menghafal seluruh shortcut, ya, itu saya nggak baca buku. Saya arahin aja kursor saya nah, ke perintahnya itu ya. Tadi kita mau apa? Mau rata kanan. Nah, di situ langsung muncul tuh, langsung di spill ya, Control R ya. Kalau mau rata tengah, Control E ya. Mau rata kiri, Control L ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu harus pakai tombol apa sebagai shortcutnya, teman-teman bisa arahin dulu kursor teman-teman ke perintah yang diinginkan ya. Nanti tinggal diingat aja atau dicatat ya. Nah, kemudian ini mau kita bikin dia rata kanan. Berarti kontrol apa tadi untuk rata kanan? Ada yang masih ingat? Kontrol R ya. eh Kemungkinan itu singkatan dari right ya. Jadi dia kontrol R. Nah, ini sudah. Pak, bisa nggak diedit-edit ini teks halaman sama darinya? Bisa ya. Misalkan darinya mau kita ganti dengan garis miring. Nah, kayak gini bisa. Halamannya boleh kita hapus nggak? Boleh-boleh aja. Yang penting yang nggak boleh dihapus itu nomornya nih. Nah, nih 2 nomor ini nggak boleh dihapus. Ya. Nah, ini dia formatnya bawaannya tuh di bold ya. Tuh, bold dia. Kalau teman-teman tidak perlu di bold, ya tinggal dimatiin aja boldnya. Tuh, ya. Oke. Nah, kita keluar ya. Sip. Nah, ini udah jadi nih, header and footer, ya. Jadi, dengan header and footer, informasi yang tadi kita sudah masukkan di bagian atas, ya di header maupun di footer, itu akan muncul di setiap halaman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Silakan bisa langsung, bisa juga via chat jika ada yang ingin ditanyakan. Sebenarnya tadi saya mau langsung live stream di YouTube ya, cuman kayaknya dia nggak bisa berbarengan sama OBS gitu. Jadi eh, YouTube-nya saya matiin. Mungkin nanti saya akan upload setelah ini selesai ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak Oke ada, mas, aman. Bisa mas, sudah. sip. Kalau nggak ada, sekarang berikutnya kita masuk ke tadi page number udah. Nah, kita masuk ke elemen pembuat formulirnya. Oke. Jadi gini ya. Untuk bagian atas ini kita coba lihat secara struktur ya dengan menggunakan fitur yang namanya show and hide ya. Nah, ini show and hide. eh ini lambang apa? Ada yang tahu nggak? Ini tuh simbol paragraf ya atau paragraph marks. Kalau teman-teman klik ini, coba lihat dokumennya akan ada perubahan pada tampilannya ya. Perhatikan, misalkan kita lihat nih di kalimat formulir lamaran kerja itu ada tanda titik di sini. Padahal ini sebenarnya bukan titik ya. Kalau saya matiin lagi, nah nggak kelihatan kan? Jadi titik ini, tanda lingkaran bulat ini nunjukin bahwa di situ ada yang namanya spasi, ya.
Jadi ketahuan kalau misalkan dia double spasi kayak gini, ada dua spasi kelihatan. Ya, ada tiga spasi kelihatan juga kalau kita menggunakan ini. Ya. Kemudian simbol yang ini tadi menunjukkan paragraf. Ya, kalau di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima sampai sinilah ya. Berarti ini ada lima paragraf. Ya, ada lima baris paragraf. Nah, teman-teman, ya biasanya ketika membuat dokumen Word untuk ngatur jarak itu kebiasaannya menggunakan enter, enter, enter. Ya, menggunakan paragraf berulang seperti ini. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya. Kenapa? Karena yang cara yang paling benar, paling efektif adalah dengan menggunakan fitur ini ya, namanya paragraph spacing ya. Jadi teman-teman eh, bisa seleksi teks formulirnya ini ya, atau boleh diletakkan di mana saja kursornya ya. Kemudian klik layout. Di bagian paragraf ini ada before and spacing. Sorry, before and after. Di bagian after ini teman-teman bisa atur angkanya, dinaikin. Nah, sehingga nanti tersedia white space atau jarak antara judul dokumen dengan paragraf di bawahnya. Ya, kalau mau bikin jarak di atasnya juga sama, tinggal diatur before-nya. Nah, gini. Dokumen yang profesional itu seperti ini. Ya, jadi nggak kelihatan lagi tuh ada banyak paragraf berulang. Ya, paragraf marks berulang. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kemudian untuk bagian berikutnya, nah di sini ini udah menggunakan yang namanya bullet ya. Nah, asalnya dari sini teman-teman bisa menggunakan bullet sesuai kebutuhan. Kalau mau diganti jadi number juga bisa. Nah, gini ya. Itu juga bisa. Terus kita pindah ke bagian yang di bawah sini. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti membuat formulir di Word. Ya, pertama, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, hindari menekan enter berulang. Ya, dalam rangka apa? Mengatur jarak. Ya, itu cara yang kurang tepat. Saya nggak bilang salah, tapi kurang tepat aja, kurang efektif. Kemudian jangan gunakan underscore atau shape line. Ya, nih kayak gini ya. Ini kan menggunakan underscore nih. Ya, untuk apa? Untuk dijadikan sebagai garis pembatas antar isian. Ya. Kemudian dari awal kita juga harus memastikan menentukan ya tipe isian dari tiap label. Label itu maksudnya gini, nama lengkap, alamat itu kita istilahkan dengan istilah label ya. Nah, ini kita harus pertimbangkan ya ukuran dari isiannya, kotak isiannya ya. Apakah dia berupa teks singkat, apakah dia berupa teks panjang. Teks singkat misalkan nama, kemudian apa? Nomor telepon ya, kemudian agama, ya, warga negara. Nah, itu bisa menggunakan teks singkat. Artinya kita mungkin cuma butuh satu baris gitu ya. Nggak perlu beberapa baris, ya. Nah, kalau alamat, ini kira-kira cukup nggak kalau cuma satu baris? Biasanya enggak. Ya, saya sering banget kalau misalkan lagi berurusan dengan pendaftaran, misalkan di rumah sakit atau di Samsat gitu ya. Ketika mengisi formulir, ya, isian alamat suka nggak cukup. Kenapa? Karena cuman disediakan cuman satu baris dua baris gitu. Sedangkan alamat saya misalkan panjang gitu ya. Nah, itu kurang efektif dokumennya. Kenapa? Karena ruang yang diberikan sangat sedikit. Jadi kita harus memastikan ada ruang ekstra ya eh, yang kita sediakan untuk diisi. Kemudian tentukan tipe isian sejak awal. Ya, ini tadi sudah ya.
Berikutnya sediakan ruang ekstra. Ya ini tadi ya, turunan dari yang sebelumnya nih. Kita tentukan apakah dia teks singkat apa teks panjang. Kalau teks panjang berarti harus disediakan ruang ekstra. Kemudian gunakan font yang seragam. Ya, kenapa fontnya harus seragam? Ya biar kelihatan konsisten, profesional. Jangan di judul kita kasih judul pertama kita fontnya Aptos, kemudian di sini fontnya Arial, di sini fontnya misalkan Poppins gitu ya, beda-beda. Nah itu kelihatan nanti jadi nggak profesional teman-teman ya. Nah kemudian eh yang terakhir dengan menggunakan yang namanya content control. Nah ini nanti kita akan gunakan untuk membuat eh, opsi ya. Misalkan di sini kan ada status tempat tinggal tetap atau sementara. Nah, nanti kita akan coba buat dengan apa namanya? Dengan menggunakan content control tadi, menggunakan checkbox ya. Oke, kita mulai untuk membuat tabel di bagian formulirnya. Jadi, bagian yang di bawah ini teman-teman ya, ini kita hapus bagian underscore-nya ya, di delete. Nah, gini. Ini juga kita delete. Nah, bisa nggak kira-kira ini kita langsung ubah menjadi tabel? Bisa nggak ya? Ada yang bisa jawab nggak? Langsung berubah jadi tabel. Kira-kira bisa nggak ya? Jawabannya bisa. Gimana Pak caranya? Caranya gampang. Ya. Jadi, teman-teman cukup blok aja, seleksi teksnya. Kemudian klik insert, klik table. Nanti di sini ada convert text to table. Ya, klik opsi ini. Nah, kemudian ya, teman-teman klik OK. Nah, lihat. Saya ulangi ya. Di blok dulu, klik insert, klik table, klik convert text to table. Nah, saya tadi agak bingung ya, kenapa dia bisa langsung ngebuat dua kolom. Ternyata saya pernah menggunakan opsi order di sini. Harusnya dia hanya ngebuat dua baris ya defaultnya ya. Gini. Nah, defaultnya di kalau nggak salah begini ya, paragraf. Jadi nanti otomatis cuman tergenerate satu kolom aja nih. Ya, klik OK. Nah, kayak gitu ya. Kalau teman-teman pengen kayak tadi langsung dia berubah jadi dua kolom, ya, teman-teman ubah di bagian yang ini, separasinya, ya. Pisahkan teks pada ini. Jadi ini sebagai delimiternya, pemisahnya. Karena di sini ada tanda titik dua ya. Kita klik OK. Nah, gini. Jelas ya? Gas Mas. Oke, yang lain gimana nih? Komen dong di komen, di chat. Kayaknya yang aktif Mas Martin aja nih. Yang lain bisa ya? Bisa ngikutin ya? Karena udah lama nggak megang lagi Mas. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau nambahin titik dua lagi di sini, ya, ya teman-teman bisa ngakalin dengan menggunakan apa namanya? Tadi ya, insert kolom nih ke kiri. Nah, gini. Tambahin aja titik dua. Nah, gini. Terus tinggal diatur nih. Nah, kalau memang kebutuhannya ingin seperti itu, ya. Terus, kalau menurut teman-teman, jika file ini dicetak, kemudian kotak yang diberikan ukurannya hanya seukuran ini, kira-kira cukup nggak sih? Kurang ya. Jadi teman-teman bisa atur ketinggian dari barisnya ini, row-nya, ya.
Caranya teman-teman klik aja ya tabelnya seperti ini, diklik. Nah, ini. Klik. Kemudian nanti diatur di bagian tinggi nih, height di table layout. Nah, gini ya. Misalkan minimal kita kasih 1 cm biar nanti ada space mereka untuk nulis dengan nyaman ya. Oke, bisa ya. Nah, misalkan teman-teman ingin tampilannya itu terpisah kotaknya antara yang posisi yang dilamar dengan nama pelamar ya. Nah, teman-teman bisa nambahin 1 row di atas nih ya. Gimana cara nambahin 1 row di atas? Cara cepatnya gini ya. Ini kalau teman-teman arahin ke antara 2 row itu biasanya muncul tanda plus. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kayak gini. Atau cara yang pertama tadi nih ya, insert row above di bagian table layout. Terus tinggal kita atur tampilannya ya. Nah, caranya gini nih. Contoh ya, saya kasih contoh ke teman-teman. Ini saya eh hapus bagian kirinya nih. Nih, left bordernya nih saya hapus. Tuh, hilang ya. Terus bagian atasnya, kalau teman-teman ingin ngapus bagian yang ini doang, ya, tinggal diseleksi di bagian atas kayak gini nih, sampai muncul apa istilahnya itu, tanda panah ke bawah, gini ya. Kemudian pilih yang bagian inside border. Nah ini, tuh dia hilang ya. Nah ini bagian atas bawahnya belum kehapus. Nah pilih lagi atas, mana atas. Nah gini, bawah. Nah gini. Nah ini juga mau kita hapus ceritanya. Kita hapus inside-nya, hapus lagi. eh Kanan, kemudian kiri, ya. Nah ini juga mau kita hapus. Caranya sama kayak tadi. Ya tinggal dihapus atas, ya, bawah, eh, kiri. Nah gitu. Ini juga sama kayak tadi, ya. Nah cuman jujur cara ini lama banget ya. Ini kurang efisien dari sisi waktu cara begini. Ya, sebenarnya cara lebih efektif, lebih efisien. Ya, ini saya ulangi dari awal. Kalau mau cepat, caranya gampang. Diklik ini, terus hapus semua border. Nah, gini, ya. Terus di posisi yang di sini, ya, di sel yang ini nih, kotak yang ini, kelihatan nggak kotaknya? Nggak kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa mengira-ngira kotaknya di mana, teman-teman bisa ke table layout. Kemudian di bagian paling kiri itu ada view grid line. Nah, ini diklik, nanti kelihatan kisi-kisinya, ya. Nah, ini nggak akan muncul ketika di print, ya. Hanya muncul di monitor kita aja. Nah, ini baru kita kasih garis kotak di sini. Klik kanan, ya, kayak tadi. Kemudian pilih yang outside border. Yang ini juga sama. Klik kanan, outside border. Mana, sorry. Nah, ini. Ah, gini. Ya. Ini kalau terlalu jauh, tinggal kita tarik aja ke atas. Nah, kita kecilin. Nah, ini kalau kita nonaktifkan lagi view grid line-nya, tuh. Jadinya kayak gini. Ya. Nah, ini kalau misalkan kita tulis, enak nih. Misalkan tadi bagian apa? Bagian IT consultant. Nah, gini. Nama pelamar Muhammad Afdal. Nah, ya. Lebih rapi ya daripada yang tadi. Nah, ini bisa teman-teman ulangi cara tadi pada bagian-bagian berikutnya, ya. Nah, kita coba di bagian data pribadi. Nah, ini saya enter aja sekali. Nah, untuk memasukkan.
tabel. Nah, ini kalau misalkan nggak sengaja berubah jadi number, teman-teman undo aja. Nah, gini. Atau Control Z ya. Kalau tadi dia tiba-tiba jadi number ya, di undo aja. Terus masukkan tabel lagi kayak tadi. Ada yang masih ingat nggak cara bikin tabelnya tadi gimana ya? Tinggal kita blok gini ya. Di blok Ah, mas, ya insert table, ah, convert. betul. Nah, ini berarti sebenarnya tadi saya nggak usah enter ya. Nah, ini tinggal kita blok. Kemudian, nah kita coba ya. Nah, sampai email. Kemudian kita klik insert, convert. Nah, kita mau lihat nih, berhasil nggak? Berhasil ya? Oke. Tuh, jadi ya. Terus tinggal kita atur ya. Nah, ini kalau misalkan mau ditambah kolom buat titik dua kayak tadi, biar sejajar titik duanya, tambahin di mana tadi? Di sini ya. Insert column left atau teman-teman arahin gini. Tuh, muncul kan tanda plus pelan-pelan. Gini. Tuh. Nah, ini geser, masukin titik dua. Ada nggak cara cepat biar titik duanya nggak perlu masukin satu-satu? Caranya gimana? Di copy, di blok, terus di paste. Betul. Copy, ya kan? Seleksi nih, copy, kemudian kita blok, klik kanan, di paste, ya. Nah, gini. Atau Control V tadi. Nah, ini kita atur. Nah, gini, ya. Terus kita atur lagi tingginya. Gini. Atau kita buat kayak gini, teman-teman. eh Setiap ini ada jarak gitu ya. Berarti kita harus masukin satu-satu nih. Nah, gini. Biar apa? s- Konsisten dengan yang di atasnya ya. Oke. Nah, ini kita aktifin view grid line-nya. Terus di no border. Gimana caranya ya? Klik kanan. Terus klik ini no border. Nah, tinggal kita tambahin di sini dengan eh, border yang outside. Nah, gitu. Biar teman-teman nggak perlu klik kanan terus gimana? Ada yang tahu nggak cara cepatnya? Saya kasih tahu rahasianya nih. Ya, bisa dibilang saya ketika ngerjain dokumen, saya bisa lebih cepat beberapa jam dengan orang yang awam gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang awam biasanya kalau ingin ngebuat kayak gini kan harus klik kanan berkali-kali gitu ya. Nah, sebenarnya cara yang paling cepatnya. Contoh ya, misalkan nih di alamat, ini kita klik kanan. Terus kita masukkan apa tadi? Outside border. Nah, perhatikan nih. Gitu. Perhatikan ya. Kelihatan jelas nggak? Sorry. Tadi di sini. Ini karena dia udah habis jadi nggak bisa. Nih. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Ini, oke benar. Border. Ah, it's. Nah, oke. Ada yang tahu? Saya tekan tombol apa? Saya barusan tekan tombol F4. Ya. Jadi fungsi dari tombol F4 itu untuk mengulangi tindakan sebelumnya. Ya, mengulangi tindakan sebelumnya. Jadi nggak perlu klik kanan lagi tuh. Nah, ini saya akan coba undo ya. Nah, biar teman-teman paham maksudnya. Jadi, tadi ketika saya membuat kotak di bagian yang ini nih, nama lengkap, langkahnya gimana? Klik kanan, terus pilih bordernya kan, Iya, all border. kita klik yang
outside border. Nah, di bagian alamat nggak perlu lagi klik kanan, pilih outside border. Tinggal klik apa? Tekan tombol Empat. F4. Nah, tuh. Jadi cepat, ya. Nah, tuh, ya. Tinggal langkah berikutnya kita eh atur lagi tingginya. Nah, tinggi juga bisa sama. Bisa menggunakan cara yang sama. Jadi nih, untuk nama lengkap kita kasih 1 senti misalkan nih di table layoutnya nih. Di sini ya, table layout. Enter. Tuh, kan jadi 1 senti nih. Nah, di sini tekan F4 aja lagi. Tuh. Jadi nggak perlu klik-klik lagi ke sini. Tuh. Tuh, ya kan? Tuh. 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 Mana lagi? Tuh. Tuh. Ya. Jadi lebih apa? Lebih rapi, lebih cepat. Ya. Nah, di antara teman-teman, siapa yang baru tahu? Yang baru tahu coba eh, ketik 1. Yang udah tahu ketik 2 dengan cara ini. Oke, berarti baru tahu ya. Oke. Nah, jadi dengan cara itu teman-teman bisa lebih cepat ya. Jadi yang biasanya mungkin butuh waktu 15 menit, 10 menit teman-teman udah bisa selesai ya ketika membuat dokumen. Jadi cara tadi tuh ngebantu banget F4 itu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengulangi perintah sebelumnya ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk bagian yang ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Nah, tadi kan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita membuat formulir adalah kita kasih ruang ekstra. Ya, misalkan ini untuk alamat. Ya, ini untuk alamat, teman-teman bisa tambahkan ukurannya, tingginya. Ya, karena bisa aja kan eh, suatu waktu dokumen ini perlu dicetak untuk diisi secara manual. Ya, nah ini kita kasihlah ukuran yang lebih lebar. Ya, misalkan dibuat 3 kali lebih panjang gitu. Nah, kayak gini ya. Kemudian mana lagi kira-kira yang butuh lebih panjang? Kayaknya alamat doang sih ya. Nah, oke. Nah, ini kalau misalkan mau rapih, ini bisa kita atur juga nih biar dia sejajar tuh ya dengan yang di bawahnya. Jadi buat teman-teman yang detail oriented, nah teman-teman bisa atur agar setiap formnya itu rapih ya, sejajar. Oke, terus apa lagi nih? Nah, ini nih ya, status tempat tinggal misalkan berupa opsi ya. Biasanya kalau mungkin filenya dicetak, diisi manual, teman-teman kan gampang bisa tinggal centang atau coret yang nggak perlu gitu ya. Nah, kalau formnya ini online, ya, ada 2 pendekatan. Saya sendiri kalau misalkan dikasih oleh perusahaan atau oleh lembaga tertentu disuruh ngisi form kayak gini, ya saya biasanya pakai tanda ini, simbol checklist ya. Klik insert, kemudian di bagian simbol itu biasanya ada simbol check kayak gini. Nah, ya kalau masih ngontrak berarti yang dicentang yang bagian ini gitu ya. Kalau misalkan belum muncul di simbol, teman-teman klik more simbol. Kemudian pilih wingdings. Ya, di sininya wingdings. Nanti tinggal dicari simbol checklist. Nah, nih dia. Biasanya ada di bawah. Insert. Kayak gitu ya. Nah, tapi cara ini sebenarnya cukup repot ya. Karena kita harus nyari dulu simbolnya. Biasanya orang kalau mau praktis pakai X gini. Atau huruf V gini ya. Nah, bisa juga sih. Nggak masalah. Ya, tapi kalau kita ingin membuat form ini lebih interaktif,
Saran saya kita menggunakan yang namanya checkbox ya. Nah, untuk memunculkan checkbox, teman-teman bisa lihat di bagian atas, ini namanya ribbon ya. Ada yang namanya search column ya. Nih, search column lagi. Search box. Nah, ini teman-teman tinggal ketik aja check box. Nah, ini ya, check box, klik. Nah, nanti dia akan langsung muncul tuh. Ini tinggal dihapus. Nah, ini juga sama, check box. Nah, gini ya. Jadi nanti tinggal diklik. Nah, tuh, langsung ada opsinya. Tuh, ya. Apa tadi kata kuncinya? Check box. Ya, ya. Sebenarnya itu berasal dari tab developer. Ya, sebetulnya nggak cuma checkbox aja sih. Teman-teman kalau mau masukkan konten kontrol yang lainnya juga bisa. Ya, itu ada di bagian developer account. Sorry, account option ya. Option. Kemudian ke bagian customize ribbon. Nah, di sini ada tab developer. By default dia nonaktif. Teman-teman tinggal klik aja nih. Aktifin, klik OK. Nanti dia akan muncul nih tab developer ya di bagian file, options, kemudian apa tadi? Customize ribbon, klik developer, klik OK ya. Nah, nanti diambil dari sini nih, mah, teman-teman nih ya. Checkboxnya tadi ya. Klik tuh muncul ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah ini lajang menikah ya. Nah ini tinggal kita hapus, kemudian masukkan lagi checkboxnya ya. Di sini juga sama, kita hapus dalam kurungnya, klik lagi, kemudian di sini juga sama. Nah gini ya. Kemudian di sini bisa ditulis nama suami istri ya. Nah jumlah anak, nomor KTP, email dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, ketik Aman Mas. aman ya. Ya, Oke, ya. yang lain aman, ketik satu kalau aman. Oke ya. Nah, berikutnya ya, teman-teman perhatikan pada file awal yang saya berikan, tabelnya lihat nggak seragam lebarnya. Ada yang sampai menembus margin kanan gini ya. Nah, ini gimana nih cara rapihinnya? Ya, bisa nggak kita tarik begini? Bisa-bisa aja. Ya, cuman jadinya nanti kita kira-kira doang nih. Ini kira-kira lurus nggak gitu ya. Nah, cara paling cepatnya atau cara yang paling rapih ya, teman-teman klik tabelnya kayak gini ya. Kemudian klik table layout, klik auto fit. Nah, pilih yang auto fit window. Nah, maka ukuran lebar dari si tabel akan menyesuaikan dengan ruang yang sudah diberikan di dalam dokumen. Ya, ini juga sama ya. Klik tabelnya, table layout, auto fit, pilih auto fit window ya. Atau bisa juga klik kanan, kemudian apa tadi? Auto fit, kemudian auto fit to window ya. Nah, caranya seperti itu. Kita cari lagi. Nah, ini ya. Tuh. Ini saya tekan tombol F4 karena tadi terakhir saya menggunakan auto fit to window kan. Jadi lebih cepat tuh.
Mana lagi? Mana lagi? Nah, ini. Nah, oke itu udah rapi dia. Ini sudah rapi. Sip. Ya. Oke. Berikutnya, coba teman-teman perhatikan nih, ya. Pada bagian tabel ini kelihatannya kurang rapih, ya. Kita coba rapihin, dia rata tengah secara vertikal dan juga secara horizontal. Ya, berarti kita blok, kemudian pilih yang ini nih, table layout, pilih yang ini. Hmm. Nah, ini bisa teman-teman spasi, ya. Nah, ini biar konsisten dokumennya. Nah, bisa juga begini atau di spasi. Nah, ya. Kemudian tinggal disesuaikan aja, ya. Mana yang kira-kira butuh lebar lebih lebar, mana yang kira-kira bisa kita persempit ruangnya, ya. Contoh misalkan nih, tahun lulus, kayaknya nulis tahun cukup segini gitu ya. Terus jurusan fakultas butuh lebih lebar, kota juga butuh lebih lebar, ya. Seginilah misalkan jenjang segini, ya. Kira-kira cukup nggak? Kalau misalkan diperkirakan ini kayaknya nggak cukup deh, apalagi kalau tingginya segini doang, berarti teman-teman harus apa? Menambah lagi ukuran tinggi dari si barisnya, ya. Ini kita blok, kita atur tingginya. Nah, gini, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita cetak ini dalam bentuk hard copy, ketika kita tulis manual, tersedia ruang yang cukup untuk menuliskan jurusan, nama kampusnya, ya, jenjangnya, ya, seperti itu, ya. Kalau dia hanya digunakan untuk keperluan online sih, saya rasa nggak masalah. Kalau defaultnya ini apa namanya, nggak dikasih tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan suatu saat kita perlu dia digunakan secara offline, maka kita kasih ruang yang cukup, ya. Nah, contoh misalkan 1 cm. Nah, saya juga mau kasih tahu salah satu cara untuk menyeragamkan ukuran kolom nih. Ini kan ukurannya nggak sejajar kan? Sorry, nggak seragam ya. Jenjang ini 2,99, nama kampus 3,42, kota 2,58. Gimana caranya biar seragam tanpa kita atur manual di sini? Caranya gini. Nah, seleksi, ya. Sampai ininya nih, mouse-nya ya, kursornya berubah jadi anak panah kecil ke arah bawah kayak gini nih. Tarik. Nah, gini. Kemudian klik yang ini, distribute column. Kita klik. Nah, nanti ukurannya jadi seragam tuh lebarnya, ya. Nah, itu akan membuat tabel kita terlihat lebih rapi, ya. Nah, ini misalkan mau kita kasih style bold juga bisa, ya. Nah, jadinya gini, ya. Kita lakukan hal yang sama pada tabel yang kedua, ya. Ini, oh ya, ini ada trik lagi teman-teman. Kalau kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh tabel yang pendidikan formal ini, kan cukup makan waktu ya. Saya harus blok gini dulu, harus ketengahin lagi, harus di bold lagi. Lama ya kan? Gimana cara cepatnya? Perhatikan. Ini kita blok, ya. Terus teman-teman ke home. Di situ ada format painter. Teman-teman klik aja, ya. Lalu perhatikan nih.
Di bagian ini teman-teman klik tapi ditahan. Nah, sambil digeser, lepas. Maka formatnya akan mengikuti format yang ada di sini. Ya, cuman kayaknya format untuk yang eh, apa rata tengah secara vertikal dia nggak ngikut ya. Jadi ini manual aja. Nah, gitu. Ya, setidaknya kita hemat beberapa perintah kan. Ya, kita nggak perlu lagi rata tengah secara horizontalnya, nggak perlu ngebold lagi, ya. Dengan menggunakan fitur yang namanya format painter, ya. Coba kita ulangi lagi, ya. Ini kita copy format painter, kemudian terapkan di kemampuan bahasa. Nah, ya. Jadi cara itu lebih mudah. Apalagi kalau teman-teman bisa mengkombinasikan format painter dengan F4. Wah, itu lebih cepat lagi nanti kerjanya. Ya, karena kalau saya sendiri prinsipnya kerja itu harus efisien, ya, efektif dan efisien. Ya, jadi mungkin kalau dulu saya mengerjakan suatu dokumen 1 jam, ketika saya sudah bisa Word, mungkin bisa hemat waktu sampai setengah jam, gitu ya. Jadi itu beberapa trik yang bisa teman-teman garis bawahi, ya. Oke, nah ini juga kita kasih jarak gitu ya. Nah, kita kasih jarak 1 senti. Ya, kalau mau cepat langsung aja. Misalnya tadi, sorry, 1 senti ya. 1 senti, tek gini. Nah, yang ini juga mau dibikin 1 senti. Nggak perlu lagi ke sini. Tinggal F4. Bisa nggak ya? Ah, bisa. Coba lagi di sini. Bisa. Mana lagi, mana lagi? Nah, ini. Bisa nggak nih? Bisa kan? Tuh. Jadi cepat ya. Mana lagi? Ini. Oke, bisa. Hmm, ya. Yang ini juga sama nih. Kita copy aja formatnya. Ya. Format painter. Nah, ini kalau misalkan mau dikunci format painternya, kliknya 2 kali ya. Karena kalau cuman klik sekali, nanti hanya berfungsi untuk mengcopy ke teks lain sebanyak 1 kali. Tapi kalau teman-teman klik 2 kali itu dikunci. Jadi nggak perlu ngeklik-ngeklik ini lagi. Ya, perhatikan nih. Ini kan tadi di blok. Caranya gini, caranya. Saya ulangi. Saya blok, kemudian diklik 2 kali. Ya, ini kekunci nih. Terus blok ini, tuh, blok ini lagi. Mana lagi? Nah, ini lagi. Oke, sudah. Nah, ini kita matikan. Klik. Nah, kalau sudah, kita buat dia rata tengah secara vertikal. Nah, ini bisa menggunakan F4 nih. Klik dulu sekali, kita terapkan di atas ya. F4. Tuh. Oke, lagi-lagi. Ini. Ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih ya. Nah, coba kita kasih jarak 1 senti. Tuh, ya. Oke. Gimana menurut teman-teman? Cukup membantu nggak cara seperti tadi? Kalau menurut teman-teman sangat membantu, coba ketik angka 1 teman-teman. Kalau biasa aja ketik 2. Oke, berikutnya kita eh nanti untuk bagian yang lain, coba teman-teman buat seperti apa yang sudah saya contohkan. Sebagai tugas teman-teman. Ya, di sini kan ada bagian yang belum jadi tabel. Contohnya tuh untuk yang bagian bawah nih, ya. Di bagian pengalaman kerja. Nah, ini kan ada pertanyaan nih, ya. Nah,
Ini saya akan kasih lihat contohnya satu. Nanti teman-teman coba buat versi teman-teman ya, berdasarkan apa yang saya contohkan ya. Oke, jadi gini. Ini kita buat langsung tabel. Bisa nggak ya? Kita coba tes nih. Insert table. Oke. Nah, ini kita coba. Oke, auto fit to window ya. Terus kita hapus underscore-nya. Nah, jadi gini nih. Terus nanti untuk yang lain juga sama. Caranya gitu. Ya, ini sebenarnya bisa langsung tadi nih. Ya, ini nggak perlu nih. Ya, untuk bikin struktur organisasi ini dia bikinnya pakai apa? Pakai shape ya. Nah, ini pakai shape nih. Ketahuan dari sini nih, shape format. Nah, ini jangan pakai ginian. Pakai tabel ya. Jadi kita ulangi yang ini. Ini tinggal kita blok, kita buat tabel lagi. Oke, kita coba ya. Nah, oke. Nah, ini tinggal ditambahin satu tabel di bawah ya. Insert row below. Angkanya kita hapus aja numberingnya. Nah, tuh. Ini kita bikin agar dia posisinya di tengah. Klik kanan, auto fit to window. Oke. Terus kita kasih jarak ya untuk isiannya. Misalkan kita kasih berapa? 1 senti. Ya. Nah, ini kalau misalkan yang ininya nggak perlu jarak, bisa kita naikin ke atas. Nah, gini. Ya. Ini nanti khusus buat isiannya. Ya. Nah, ini kita hilangkan aja dulu semuanya tadi. Seperti tadi caranya. Ini kita klik kanan aja. Terus pilih yang ini. Hmm, F4, F4. Ya. Nah, ini kalau misalkan kira-kira kurang, jadikan 2 atau 3 lah. Ya, 3 senti tingginya. Nah, ini juga sama. F4, F4. Wih. Ya. Nah, ini mungkin kasih jarak dikit lah ya. Biar nggak terlalu mepet. Ah, 0. Ya udah satu aja deh. Satu. Nah, di sini juga satu. Oke. Bisa juga teman-teman ngaturnya itu via tadi spasi nih, spasi before after. Lebih bagusnya di situ deh. Ini saya coba bepetin lagi. Kita pakai yang before after deh. Nih. Jadi banyak cara sebenarnya ya. Nanti tinggal bagaimana teman-teman mengatur agar formulirnya kelihatan lebih rapih ya. Nah, gini. Oke. Gimana rapi ya? Rapi dong. Oke, terus apa lagi? Nah, ini banyak spasi nih, banyak enter-enter nih. Nah, ini kita kurangin ya. Nah, kayak gini. Ya, oke. Mana lagi kira-kira? Nah, ini nanti teman-teman, saya minta teman-teman yang buat ya, bagian bawah ini. Nah, ini nanti sebagai penilaian untuk mendapatkan sertifikat. Ya. Nah, ini dibuat seperti yang tadi sudah saya contohkan. Nah, tenang, kalau misalkan ketinggalan, nanti bisa dilihat dari recordingnya ya. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Silakan ya. Kita masih ada waktu sekitar 22 menit lagi ya. Sampai jam 11. Silakan. Nah, ini kayak gini nih. Nanti kita coba atur ya. Gimana caranya biar nggak ada judul yang nyangkut di halaman sebelumnya. Harusnya kan ini ke bawah ya. Kalau teman-teman biasa gimana ngatasin ini? Pasti diginiin, enter.
gitu ya. Sebenarnya ada cara yang lebih efektif. Nah, itu nanti saya kasih tahu. Nah, ini juga harus dibuat dalam bentuk tabel, ya. Nah, ini misalkan kita mau buat tabelnya dalam bentuk 3 kolom. Nah, kayak gini ya. Nama, tanggal, tanda tangan. Nah, ini bisa juga kayak gini, ya. 3 deh. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin biasa membuat prosedur, ya. Nah, bisa bikin kolom tanda tangan seperti ini, ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ke bagian akhir, ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ya, eh, ada satu hal yang biasanya eh, tidak apa ya istilahnya, tidak terpikirkan oleh kita, ya, yaitu kemudahan navigasi. Ya, contoh, kita mau ke paling bawah, kita harus scroll kayak gini ya, gitu. Kan makan waktu lama gitu ya. Mau ke bagian pernyataan kejujuran data gitu. Tapi harus scroll-scroll dulu gitu. Mungkin kalau halamannya cuma 6 halaman kayak gini nggak jadi masalah atau nggak terlalu bermasalah. Gimana kalau misalkan dokumennya ratusan halaman gitu ya. Kita nyarinya scroll 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 gitu ya. Nah, itu nggak efektif banget ya, dan sangat tidak efisien karena akan menggunakan banyak waktu gitu ya untuk menavigasi dokumen tersebut. Jadi cara yang paling benar, paling efektif adalah teman-teman memanfaatkan styles heading yang ada di Word. Oke, pertama, data pribadi. Misalnya data pribadi ini kita jadikan heading yang paling pertama, ya. Teman-teman klik aja ini. Klik heading. Nah, nanti dia muncul di bagian navigasi. Pak, di punya saya kok di Word saya nggak muncul navigasinya ya. Tenang, kalau misalkan nggak muncul, caranya teman-teman klik tab View, kemudian klik Navigation Pane, ya, Navigation Panel. Nanti dia akan muncul lagi. Ya, ketika kita melakukan pencarian kata dengan cara Control F atau Find, ya, itu juga akan muncul dia Navigation Panelnya. Karena dia sebetulnya sudah menjadi 3 bagian antara heading, page, dan result. Ya. Kalau kita aktifkan lagi heading satunya di sini, lihat dia akan muncul lagi. Ya, kita coba lagi pengalaman kerja, heading satu lagi muncul lagi. Nah, ketika kita mau ke data pribadi paling atas, kita nggak perlu scroll lagi, cukup klik aja tombol yang ada di sini. Nah, dia akan langsung ke paling atas. Ya. Nah, di antara teman-teman, siapa yang baru tahu dengan fitur ini? Coba ketik angka 1. Yang baru tahu. Yang udah tahu, coba ketik angka 2. Oke, baru tahu ya. Nah, itu cara yang paling tepat ya ketika kita bekerja di dokumen Word. Nah, cuman coba deh perhatikan teman-teman. Formatnya itu jadi berubah ya. Ini saya coba undo ya. Nah, kan tadinya begini ya formatnya. Fontnya ukurannya 11 di bold ya. Kemudian eh, fontnya Aptos Body ya. Tapi ketika kita klik heading tadi itu jadi berubah ukurannya ya. Jadi Aptos Display terus udah nggak bold lagi. Nah, caranya gimana biar
Headingnya ini, style heading ini ya mengikuti style yang kita sudah buat sebelumnya. Caranya teman-teman blok ini ya. Kemudian klik kanan di bagian heading, lalu klik update heading one to match selection. Tuh, ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk ini. Klik lagi heading, ya. Kemudian C-nya ini juga sama, ya. Saya tekan tombol F4 aja deh, bisa nggak ya? Oh, mungkin karena tadi saya melakukan tindakan lain ya, jadi nggak ngaruh. Kita klik coba lagi, heading. Nah, kita coba di yang keempat nih, F4. Nah, eh, nggak bisa ya. Biasanya tuh mau dia. Tunggu, tunggu. Nah, tuh dia muncul. Oh, ini ke sini ya. Oke, kita coba lagi. Oke, ini kita coba lagi. Nggak mau dia. Oke, tes ulang lagi. Klik. Ini kita blok. Coba lagi. Normal dulu. Oke, mana lagi? Nah, ini klik lagi heading. Nah, ini juga sama heading. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin dulu mengerjakan skripsi atau tesis atau karya ilmiah juga sebaiknya menggunakan heading ini ya. Heading satu, heading 2 ya. Contoh penggunaan heading 2 ya. Berarti itu di level di bawahnya ya. Contoh nih, kita pakai ini untuk heading 2. Klik kanan, update heading 2. Tuh. Jadi nanti dia ada di bawahnya latar belakang pendidikan ya. Nah, ini juga sama. Tuh, ini juga sama. Tuh ya, muncul kan? Nah, terus mana lagi? Ini lagi heading 2. Nah, ini kalau misalkan angkanya berubah jadi 4, ini tinggal klik kanan aja, nanti restart. Tuh ya. Nah, ini cuman eh, kekurangannya dia jadi berubah lagi nih ininya, eh, space before-nya. Tapi bisa teman-teman atur ya. Klik ini layout. Nah, tadi berapa ya? 12 ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau udah diatur, ini tinggal klik kanan lagi di sini, kemudian klik update heading. Pokoknya ketika kita melakukan pengaturan ulang, tinggal diklik kanan aja, kemudian update heading to match selection. Nanti otomatis yang lainnya juga akan berubah yang menggunakan style heading yang sama. Ya, semua yang menggunakan style heading 2 ketika tadi kita update heading 2-nya, mereka akan berubah. Enaknya gitu kalau menggunakan styles. Karena fungsinya styles itu untuk menjaga konsistensi dari format dokumen. Ya. Mana lagi ya? Nah, ini. Sorry. Tadi tiga kemampuan bahasa udah. Buat pekerjaan. Kalau misalkan ini menurut teman-teman terlalu nempel, kita bisa nambahin lagi afternya, misalkan 6. Nah, update lagi klik kanan. Ya, perhatikan nih. Sebelum saya update, kita lihat dulu yang di bagian sebelumnya nih. Ini masih nempel juga kan? Ya, cukup satu aja kita klik kanan, update heading 2, maka yang lain juga ngikut tuh ya. Tuh. Jadi nggak nempel lagi. Pokoknya enak banget deh kalau kita udah terbiasa menggunakan heading. Enak banget. Nah, ini juga sama, pakai heading aja. Nah, ini heading dan seterusnya. Tinggal klik kanan, ini di eh, start satu. Nah, gini ya. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa untuk teks yang berada di dalam tabel itu nggak sebenarnya nggak bisa dikasih heading. Buktinya apa? Coba perhatikan ini. Ini udah heading 2 kan, tapi dia nggak muncul di dalam navigation panel. Ya, dia nggak bisa muncul. Jadi hanya untuk konten yang berada di luar tabel yang eh,
bisa muncul di dalam navigation panel. Ya, oke. Nah, ini nanti yang lain bisa teman-teman atur kembali ya untuk heading-heading yang lainnya. Ya, kalau ini kan riwayat pekerjaan tadi nggak masuk ke dalam ya. Jadi nggak masuk ke dalam tabel maksudnya. Jadi nggak masalah dia. Dan dia muncul di dalam navigation panel. Nah, kalau sudah selesai ya, nanti saya minta teman-teman di save kembali filenya ya, save a copy atau save as. Kemudian teman-teman berikan nama misalkan di sini formula lamar kerja sesuai nama yang terdaftar di pendaftaran kemarin ya. Misalkan Muhammad Afdal. Nah, kemudian klik save. Nah, nanti file tersebut disubmit ke link yang nanti akan saya berikan ke teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita tutup webinarnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh lewat chat, boleh juga secara langsung. Silakan. Oh ya, tadi ada yang lupa mau saya jelasin nih yang bagian ini ya. Biasanya ada judul yang nyangkut di atas. Nah, ini cara ngatasinnya gampang teman-teman. Ya, kita nggak perlu enter-enter sebetulnya. Ya, apalagi kalau misalkan ini sudah merupakan bagian dari heading. Artinya sudah diterapkan heading di dalam teks ini. Ya, styles maksud saya. Sudah diterapkan styles di dalam teks ini. Jadi, teman-teman seleksi aja kayak gini. Kemudian klik apa ini istilahnya ya? Paragraph settings ya. Ikonnya nih anak panah di sudut kanan bawah di bagian home. Diklik. Kemudian pilih tab line and page break. Kemudian eh di sini ada opsi keep with next ya. Artinya apa nih? Keep with next. Artinya dia akan ngikut dengan paragraf berikutnya ya. Jadi kalau paragraf berikutnya di halaman selanjutnya dia akan ngikut ke bawah. Kita coba ya. Klik OK. Tuh ya. Jadi nggak perlu kita enter. Dia akan langsung pindah ke bawah ngikut ya. Nah, ini bisa kita update ke heading yang lain ya. Ke data pribadi, ke judul latar belakang, ya, klik kanan aja. Yang penting kita blok dulu, klik kanan, update heading one to match selection. Sehingga nanti yang lainnya akan berubah mengikuti format terbarunya. Nah, ini ada pertanyaan, eh komen di MS Office sama WPS Office yang Word beda ya, Mas? Eh, saya nggak ngikutin WPS lagi ya udah lama. Kemungkinan bisa jadi ada perbedaan. Ya, jadi nanti mungkin beberapa fitur yang di Word ada di bagian A, di WPS mungkin ada di bagian B, ya. Atau penamaannya berbeda, ya. Atau mungkin memang nggak ada gitu ya. Jadi tergantung dari fitur yang disediakan oleh si WPS itu sendiri. Ya, paling itu sih jawaban dari saya ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke. Nah, juga jangan lupa ya, biasanya ketika kita bekerja di dokumen Word, eh, biasanya tabel yang barisnya banyak, ketika dia pindah halaman, headernya nggak ngikut kan, kayak gini nih, ya, di bagian kemampuan bahasa, ya. Nah, ini
kita harapkan dia muncul di halaman berikutnya. Karena kalau misalkan kita lihat di halaman berapa nih? Halaman 3, ini apa nih? Ini kolom apa nih? Kita nggak tahu ya. Nah, biar dia muncul di halaman selanjutnya, teman-teman bisa blok kayak gini ya. Kemudian di table layout, teman-teman pilih repeat header rows. Nah, jadi fungsinya itu untuk mengulangi header di halaman berikutnya ya. Lakukan hal yang sama untuk tabel yang lainnya karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi nanti yang ngisi nambahin baris baru gitu ya. Jadi untuk antisipasi kita repeat aja semuanya ya. Nah, repeat lagi. Nah, atau tekan tombol apa tadi? F4. Tuh, otomatis berubah ya. Padahal saya nggak ngeklik tuh. Mana lagi? Nah, ini kita klik lagi F4. Tuh berubah ya. Nah, ini juga boleh lah tuh ya. Jadi itu fungsi dari repeat header rows. Ada lagi nggak ya kira-kira ya yang bisa saya share nih ke teman-teman? Hmm, Masih banyak sebenarnya, cuman karena waktu juga terbatas dan mungkin teman-teman juga ada agenda lain ya. Jadi mungkin untuk materi webinar kita pada pagi hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini ya. Semoga apa yang saya share ke teman-teman pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.